tie my shoe, do the laundry too, and do all the things I shouldn't do. Cause baby, I'm a superstar. Well, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune. Cause baby, I'm a superstar. Cause baby, I'm a superstar. Living like a superstar. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi ini adalah podcast keempat kita dan untuk memenuhi keinginan kalian, saya datangkan orangnya di sini. Ardhito Pramono, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebenarnya nih gue ajak podcast nih terpaksa atau enggak sih? Atau kayak ngerasa utang budi gara-gara gue kemarin podcast juga sama lo. Serius itu nih? Satu. Enggak. Gue mendukung banget dunia podcast di Indonesia. Why? Yang lagi berjalan karena sekarang semua orang punya podcast. Iya. Iya nggak sih, karena kebutuhan orang untuk ngobrol dan ngasih tahu informasi-informasi yang diambil dari podcast tersebut. Itu gue sangat mendukung banget. Jadi kalau misalnya ada teman gue yang bikin podcast, gue pasti, kalau teman gue ngajak gue pasti akan bantuin sih. Oke, bener sih. Soalnya kadang kalau kita ngobrol off record, itu tuh kayak ada info-info yang wah ini bagus nih kita kasih tahu ke orang-orang, tapi nggak ke record gitu. Cuman mungkin ini lebih versi amannya aja ya guys. Aman. Oke, tapi dari sekian banyak nih, lu sering banget diajak podcast ya sama orang kalau gue lihat-lihat ya. Gue sering banget. Pertama kali gue bikin podcast itu gue ngajaknya lo duluan. Oh iya, gue yang pertama guys. Jangan kenapa-napa, di depan ada pacarnya. Oke, enggak. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau lu tuh pernah ada pikiran kalau lu jadiin clickbait atau apapun itulah? Karena emang sekarang kan bisa dianggap lah, emang nama lu lagi naik banget nih. Itu dia, gue nggak ngerasa gue nama gue jadiin clickbait gitu. Gue bahkan ngerasanya gue adalah masih Ardhito yang bikin musik di studio. Emang gitu. Iya Jen. Iya, gue malahan kadang-kadang kaget gitu kalau misalnya lagi manggung gitu, orang minta foto yang kadang-kadang rela hujan-hujanan gitu ada gitu kan. Gue kaget orang segitunya ya gitu untuk ngejar gue gitu. Gue feeling blessed. Tapi itu lagi sadar kan tuh? Lagi sadar. Minumnya Pocari Sweat loh. Iya dong. Kita mah di sini Pocari. Ini adalah podcast yang menyegarkan. Nah, terus tapi saking seringnya lu diajak podcast sama orang, kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang bikin lu bosen banget ditanyain ini mulu? Jadi biar gua nggak nanya nih, gua nanyanya yang lebih. Gimana kehidupan lo sekarang sebagai seorang musisi yang udah punya tanggung jawab atas karya-karya lo gitu kan? Gue sih jujur gue sama aja gitu. Nah terus kemudian ada nggak dari sekian banyak podcast nih, kan lo banyak banget nih podcast yang lo jalanin sama orang-orang. Ada nggak ketika mungkin lo lagi sadar nggak sadar, terus lo kayak salah jawab? Atau mungkin ada nggak sih dari jawaban-jawaban podcast lo ini yang pengen lo perbaikin? Ada lagi. Ada lagi. Gue tahu lagi. Jadi waktu kemarin gue diajakin podcast sama anak-anak BKR Brothers. Untuk bikin podcast sama anak-anak BKR tuh sungguh sangat tantangan. Karena sebelum podcast aja dia tiba-tiba, gue udah ojekin Jameson katanya gitu. Anjir serius lu yo? Iya gitu. Padahal sebelum itu kita udah habis ngebir dulu banyak banget gitu di satu bar di Kuningan. Pas udah sampai ruangan podcast, minum Jameson udah dibuka gitu. Dan itu adalah satu tantangan yang sangat berat menurut gue. Untuk ngomong lurus, terus habis itu bercandanya juga gak boleh offside gitu kan. Dari sini mungkin kalau dari script writer kita nulisnya lu mau bicarain apa dulu, gue sih insist kita ngobrolin soal album baru lo dulu sih. Boleh banget. Nah, boleh banget. Jadi kan ini album ya, bukan EP ya? Album. Ini EP. Oh EP, oke. Baru. So EP baru lo ini adalah judulnya Craziest Thing Happen in My Backyard. Oke.
Gue suka yang 9 to 5 sih. Thank you. Iya, gue suka kayak gitu. Itu pekerjaan lo banget sih, enggak? Lo 9 to 9 soalnya. 9 to 9, iya bener. 24 hours. By the way, emang kenapa judulnya lo pilih Craziest Thing Happen in My Backyard? What happened in your backyard? Sebenarnya dari backyard itu gue menyimpulkan kalau misalnya imagine yourself as your home. Oke, lo jadi mengimplementasikan backyard tuh as yourself gitu. Iya, kayak your back problems gitu. Lo punya good memories, bad memories inside your backyard gitu. Oke. Terus jadi ya craziest thing happened in everybody's backyard. Oh, oke. Gitu. Jadi in the past. In the past. Oh, oke. Menurut lo kenapa akhirnya lo milih konsep ini? Gue sebenarnya gue lagi nonton filmnya Ari Aster kan kemarin. Midsummer. Oh. Yang keluar. Lu suka? Enggak. Sabar. Oke. Filmnya dia Ari Aster. Itu ya siapa namanya? Ari Aster. Ya mungkin gue nggak terlalu pro di nama-nama nggak apa-apa. Gue juga. Ya. Cuman gue suka filmnya dia yang kemarin, yang sebelumnya. Hereditary itu gue suka banget karena emang gore-nya tuh dapet. Benar. Dan feeling lu uneasy-nya tuh dapet gitu loh di situ. Nah, cuman gue di Midsommar itu karena gue emang udah nonton beberapa, kalau kita ngomongin film psycho dan gore dan lain-lain, gue udah nonton yang banyak lah menurut gue ya. Spit on my grave ya? I spit on your grave. Itu kayak menurut gue juga biasa. Oke. Nah, makanya gue nonton itu tuh lebih gue bisa lihat si Ari Aster ini, dia tuh emang tapi bagus dia sinematiknya. Kayak dia seneng banget ngambil scene jauh gitu gak sih? Kayak untuk ngeliatin gitu ya. Apa sih namanya? Ngeliatin alamnya dan lo di-judge banget sama Aco, lo liat deh. Mukanya judging banget. Enggak, tapi bener gak sih, Cok? Enggak, di situ. Bener. Iya, bener. Nah, cuman dia lebih kayak ke alamnya banget gitu. Lebih dia ngasih kondisi di sana tuh seperti apa. Dan mungkin dia menunjukin salah satu kayak, oh ini budaya tapi sebenarnya cult juga gitu-gitu. Tapi kayak kalau dibilang gore sih menurut gue kurang. Gue suka konsep cultish-nya aja sih. Iya. So, terus habis itu gimana caranya dibikin horor terang. Oke. Nah itu gue suka. Jadi kayak bener. Makanya gue bikin Craziest Thing Happen in My Backyard tuh gue sebenarnya banyak horornya di sana. Kalau video klipnya udah keluar lo nonton. Ada satu yang gue nonton. Yang ada Jan juga. Yes. Itu horornya dapet kan? Maksudnya ada sedikit pembunuhannya gitu. Gue malah suka. Oh wow. It's kinda kinky. I don't know. Oh iya. Terus gimana? Kalau menurut lo soal Midsommar? Jadi gue pengen ngambil suasana horor tapi terang aja di situ yang pengen gue ambil di Craziest Thing Happen in My Backyard. Kayak lagu Plaza Avenue. Itu sebenarnya lagu tentang abusive gue terhadap minuman beralkohol. Oh iya? Iya, jadi gue secinta itu gitu sama alcohol and shit. Dulu dan sekarang gue lagi berusaha ngurangin. Lu lagi sadar kan, Tok? Gue lagi sadar. Gue udah berusaha mengurangin karena kok lama-lama sini gue sakit ya gitu. Jadi kayak gue harus liver detox dulu deh. Okay. Gue sampai dulu pernah punya kayak minibar sendiri gitu. Kayak gue ngabisin duit gue baru ditransfer, gue habisin tuh buat beli botol, gue buat beli whisky gitu, muanya. Sampai akhirnya gue nyadar kalau misalnya kecintaan gue terhadap barang mati ini nggak akan gue bawa sampai gue mati, tapi akan kasih pleasure gue seumur hidup selama gue hidup gitu. Jadi di Plaza Avenue gue kasih a glimpse of kecintaan gue terhadap barang-barang yang mati gitu kayak. Ada case orang nikah sama bantal. Ada, iya gak sih? Ada case gua juga. Tahu, itu kalau case bantal itu. Gambarnya anime gitu, anime gitu kan. Banyak banget gitu orang-orang yang psycho dan gue kasih tempatnya nih buat lo. Karena you're not alone bro. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal ini tadi semuanya, ternyata album lo ini isinya adalah sesuatu yang dark gitu. Dark sebenarnya. Lu nyiapin tema ini tuh dari kapan? Apa tiba-tiba kayak popped out di sebenarnya gue nyiapin nggak begitu lama. It just pop up in my mind. Gue lagi di backyard gue. Kebetulan gue punya sawah 2 hektar di belakang rumah. Sama ada hutan juga lah 5 hektar. Terus lu bersawah tuh di situ tuh. Terus sama gue di pos satpam. Jadi kayak pas gue di backyard gue berpikir gitu, gue lagi main gitar sore-sore. Terus keluar aja gitu omongan Craziest Thing Happen in My Backyard.
Oke. Terus wah. Ini kapan nih keluar? Kapan lo mikirnya ini? Bulan apa? Bulan kayaknya tahun lalu deh. December? Bulan November. Gitu. I see. November. Soalnya kan waktu kita podcast bareng tuh yang di podcast kita yang di Spotify yang Trax FM itu, kita kan ngomongin soal mental health. Tapi kan lu after kita ngomongin soal itu, lu sempat nunjukin salah satu lagu yang katanya bakal jadi salah satu lagu di album lo. Oh iya. Oh, itu ada di dalam satu, gue agak lupa sih. Ada. Ada di EP lo ini sekarang? Ada, judulnya Happy yang waktu itu gue kasih dengar. Oke, tapi sekarang judulnya apa? Happy. Oh, Happy juga? Happy juga. Itu kalau lagu itu sebenarnya lagu ballad yang gue taruh di Craziest Thing Happen in My Backyard. Itu gue tulis sebenarnya buat Jen, buat cewek. Yeah, you told me. Iya, jadi kayak gue bilang, I'm sorry if I cannot make you feel like you can do everything. Iya, gue lu tahu nggak sih gimana dia ngomong tentang lo waktu kalau bukan karena alkohol udah nangis kayak dia deh. Gitu sih. Yeah. Biar bikin nangis nih. Belum. Yang ini udah kan. Gue baru upload lagi tadi pagi. Ini yang gestar siapa sih? Bener-bener. Gue wah hancur men. Gue tahu banget rasanya Rin. Ya udah, bedanya nggak direkam aja udah, gak usah dijelasin. Ini kenapa ruangan panas banget sih? Udah. Oke, cok. Nah, tapi kalau yang gue perhatiin ya, dari kan gue ngikutin lo tuh dari album yang sebelumnya nih. Iya. Apa judulnya? Letter to My 17 Years Old. Oh iya. Terus itu gue lihat dari awal tuh lu emang nggak genrenya tuh emang nggak sama ya? Iya, rada berubah-berubah. Tapi gue tetap ada di satu core yang sama, yaitu traditional jazz. Oh oke. Gitu, kalau Superstar tuh maksudnya apa ya? Kalau Superstar itu ragtime, jadi jazz yang tahun-tahun 30, tahun-tahun 1915. Sama nggak sama kayak yang Trash Talking? Oh, Trash Talking itu kalau udah masuk ke era rock and roll. Oh, jadi berarti bener nih yang lo bikin nih. Jadi itu alternatif rock, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari tahunnya, tahun 1930 sampai 1950, itu jazz lagi merajai banget. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong itu lagi di atas banget. Dewa 19 juga, terus habis itu ada Kufaku kalau nggak salah tahun 50-an juga. Itu lagi naik-naik banget. Tahun 60 itu udah beralih ke rock and roll. Jadi di mana The Beatles masuk, terus habis itu ada Tillman's Brother dari Indonesia yang menjadi referensi Beatles untuk menjadi seperti itu. Masuk tahun 60-an berubahlah jazz menjadi rock and roll. Tapi core jazz sebenarnya. Tapi kenapa lo memilih untuk memasukkan genre yang berbeda dalam satu EP atau album? Apa emang interest lo aja udah gue pengen aja nih? Sebenarnya agak tuntutan juga karena kita tinggal kayak gue menjadi seorang anak muda gitu ya yang pengen melestarikan budaya jazz yang dulu ada di Indonesia. Kadang-kadang masih dibilang anak soto ini anak baru, skillnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman kayak ya trikinya itu gitu. Dimana emang gue juga skillnya nggak bagus-bagus amat, tapi gue suka banget sama genre jazz. Gue pengen kasih denger ke anak-anak muda zaman sekarang. Tapi kalau misalnya once you get into very jazz, orang-orang nggak bakalan denger karena mereka akan berpikir kalau ini musik sangat-sangat sophisticated nih, gue nggak masuk gitu. Kalau kata orang label mah nggak ngejual nih. Nggak ngejual. Yoi, akhirnya gue kasih sedikit lagu-lagu yang ada balladnya juga, terus ada popnya juga, kayak Happy masuknya pop, gitu. Jadi tetap ada di core yang sama, tapi gue sedikit ngebawa genre-genre yang ada sekarang gitu. Tapi itu personal interest lu juga kan, tapi dan hasil dari obrolan dengan label lo sekarang gitu dengan kayak kita masuk nih. Soalnya yang gue lihat mungkin salah satu penyanyi yang berani dan bisa bikin lagu kayak Superstar itu. Dan maksudnya itu kan lagu yang agak berat untuk didengar. Bener. Kayak, cuma tapi orang-orang suka loh.
terima kasih untuk meme-meme yang ada di dunia internet. Lagu saya dipakai buat meme kadang-kadang. Terus apa lagu gue juga sering banget dipakai buat ads yang tidak berbayar gitu. Jadi kayak ya itu promosi terbaik buat gue. Dimana orang-orang lihat Superstar, pertama kali dengar Superstar kayaknya kayak wah ini lagu Tom and Jerry banget nih. Tapi ternyata lagu-lagu itu bisa dinikmatin juga dan bisa dijogetin juga sebenarnya. Asli itu lagu dari album lo yang A Letter to Myself 17. Yes. Itu yang salah satu yang paling gue suka sih. Oh terima kasih. Tapi kalau ngomongin personal favorite lo di album di EP lo yang sekarang ini apa? Personal favorite gue 9 to 5. Sama. Thank you. Thank you. Walaupun I don't work 9 to 5, I work 9 to 9, yes, guys. Everybody, budak korporat, anti kemapanan, hidup punk. Hidup punk. Hidup punk. Ngomongin soal video klipnya kan, gue juga udah sempet beberapa kali ngeliat video-videonya nih. Yeah. Nah, cuman yang nyantol di gue tuh yang ada Jane-nya dong. Oh iya. Karena kan emang Jane teman gue juga. Dan ini ada depan gue nih. Teman kecil ya katanya mereka. Teman kecil. 2013 ya waktu kita main sama Lula. Oke. Iya kita pernah waktu masa-masa Gading gak sih? Kamu masih tinggal di situ gak sih? Udah, masih cuman ngekos sekarang. I see. Nah ya, jadi kayak gue suka aja karena emang gue suka si Jane and I told you kayak she's really pretty. Thank you. Physically dan I know dia juga very pretty inside. Tapi cuman gue belum ngobrol-ngobrol jauh dengan dia. Cuman ya dari situ gue udah suka nih. Dari gue kan admire lo and your work ya. Thank you. Dan gue admire Jane juga. Dikombinasiin dalam suatu visual yang bagus. Lucu aja jadinya kayak bagus, ngerti gak sih? Thank you. I like it. Walaupun ujungnya and it's kinda kinky as well. Rada and kinky. I like it. Iya. Itu akan semoga dari lagu gue yang Here We Go Again dan gue garap video klip sama Jen bisa jadi berkah untuk orang-orang di luar sana. Karena pas banget kemarin Here We Go Again keluar, beberapa minggu sebelum ada kasus pembunuhan yang umur 13 tahun ngebunuh anak umur 5 tahun. Yes. Dan indeed kalau misalnya ngomongin itu berarti mindful education ke orang-orang kan berarti agak kurang gitu. Kan anak-anak SMP yang paling penting, anak SD, anak SMA, mereka punya fantasi yang aneh-aneh tapi gimana caranya kita bilang kalau itu salah dan itu benar gitu. Jadi kayak ya sedia payung sebelum hujan sih menurut gue. Tapi kenapa akhirnya lo milih pacar lo untuk jadi model dari video klip ini? Karena bayarnya bisa project-project santai gitu kayak. Dan coba geser dikit, Cok. Kenapa Jane mengokekan? Apa karena Jane ternyata bucin? Membantu. Suka deh gue. Tapi gue bayar loh akhirnya. Supportive tuh gue suka. Akhirnya gue bayar loh professionally. It's okay. Iya gue bilang nih, aku bayar ya. Adalah harus lah dari label, masa si label tuh gak mau bayar. Gak ada. Lo kira-kira ada gak sih proyeksi kira-kira nih karya lo atau seorang Ardhito Pramono tuh bakal sampai kapan sih? Tough question. Karena gue memproyeksikan ke depan tuh kayak gue akan wrote song for living kayaknya sih. Dan kayak untuk bisa sampai kapan, maybe 10 tahun lagi I can still survive in this lonely world. With your kita kan kemarin sempat ngobrolin soal mental issue dan lain-lain. Sama seperti mungkin pertanyaannya, lo bakal gimana sih di Instagram, Rin? Kayak gitu lah. Itu gue, ya yang udah gue pikirin adalah gue punya kemampuan, keahlian, itu gue bikin lagu. Ya gue akan tekutin itu sampai nanti. Tapi sempet gak kepikiran ada backup plan ketika lo udah agak settle nih? Lo uang-uang atau ya hasil dari panggungan dan segala macam di musikin lo ini, lo bikin sesuatu yang settle seperti mungkin bisnis lo apapun. Ada backup plan gak? Ada banget. Gue pengen bikin pabrik jagung. Wow. Iya, pabrik jagung di Louisiana. Itu gak kepikiran, bro. Gue pengen beli. Udah. Ternak lele lebih murah tuh katanya. Tapi udah banyak, Cok. Gue pengen bikin pabrik jagung di Louisiana. Kenapa? Iya, biar nanti KFC ngambil tepung jagung dari gue doang. Wih deh. Iya kan? Kaya gue. Terus
Kan lo tau lah kita sekarang lagi dalam masa-masa bisa dibilang krisis bagi penyanyi, bagi penyanyi mungkin menurut gue apalagi ya mau penyanyi yang udah gede apa penyanyi yang masih live music kan banget karena kan F&B pada tutup. Terus juga semua konser-konser pada di cancel ataupun di reschedule. Berapa banyak show lo yang ditunda? Padahal lo bareng ngeluarin EP. 39 itu umur apa? Sampai April nanti. Sampai April. Wow. Jadi event-event bulan April tuh udah pada reschedule atau di cancel semua. Gila. Gitu. Jadi lu bisa fokus Ramadan paling. Bisa lah gue. Fokus Ramadan. Fokus Ramadan dulu, terus Lebaran biar lagi. Aduh, kita tuh akan prepare seperti itu karena kita memperkirakan job musisi itu akan pulih nanti setelah setelah Lebaran. Jadi ya persiapkan fisik kayak pengen naik gunung cuy. Kayak ini bakalan hancur banget schedule kita. Ada gak sih pengurangan maksudnya kayak revenue dari dampak corona ini? Kalau dari sisi musisi sih gak ada ya. Musisi seperti Ardhito sih gak ada ya? Gak ada gue. Karena dari label juga ya udah stay at home. Which we do. Kita stay at home. Terus habis itu kita palingan kita bikin konten-konten online, konten-konten streaming. Tapi ya yang menjadi tanggung jawab sekarang adalah tim-tim produksi kita. Gitu yang biasanya seminggu kita bisa manggung 2 atau 3 kali gitu. Dia bisa pulang bawa uang. Sekarang sebulan hampir 2 bulan mereka pulang gak bawa uang. Jadi tanggung jawab kita di situ sih yang masih gue bingung untuk ngolahnya gimana. Paham sih. Jadi, sebagai tumpuan lah ya. Gue pengerti banget lah. Bener. Di sini ada barcode kalau misalnya kalian mau donasi. Boleh barcode-nya dimunculin. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau gue mau nanya gak nih? Impian lo menjadi seorang musisi, lo pengen banget manggung di mana sih? Glastonbury. Apa itu? Gue pengen banget manggung di Glastonbury. Sorry banget ya, gue bukan musisi jadi gue gak ngerti gitu. Gue itu adalah coba boleh dijelaskan nggak mungkin yang bagi yang di rumah nggak tahu. Jadi Glastonbury itu adalah salah satu konser terbesar di dunia. Udah masuk kayak Coachella, udah bareng tuh. Genrenya? Alternative rock. Apa aja. Jadi UK based. Gue suka banget salah satu penampilan Radiohead waktu itu di Glastonbury. Jadi mimpi semua musisi sih menurut gue untuk bisa main di Glastonbury. Semuanya. Nah, gue ngerokok ya? Gak apa-apa ya? Boleh dong. Buat seorang Ardhito boleh. Jen, tolong dituang. Pokari ya itu. Pokari, tuang pokarinya Jen silakan. Lu lagi gak ngerokokin? Enggak, emang gue udah setahun berhenti. Iya. Korek bagus nih. Punya siapa ya? Buat gue deh. Punya Cok. Buat gue ya Cok. Buat gue ya Cok, koreknya Cok. Tadi kan kita udah ngomongin soal album, EP baru lo. Yang personally gue suka banget, ada 3 sih yang baru gue dengerin banget ya, Trash Talking. Itu emang kayak mirip-mirip ya sama Superstar. Gue suka, emang gue suka tipe-tipe gitu, aneh. Terus juga aneh. Kalau lo aneh berarti gue aneh banget yang bikin. Maksudnya gue emang suka. Nah terus akhirnya gue juga suka 9 to 5. Sama gue jadi suka juga sama lagunya, kayak attach aja sih video klip sama lagunya. Jadi gue suka juga. Thank you so much. Dan sekarang kita ngomongin film. Belum lama ini kan. Sekarang bulan ketiga ya. Berarti kalau bisa dibilang Januari. Sebelum ini corona semua menyebar. Itu ada NKCTHI itu adalah film pertama di 2020 yang hit 1 juta. Totalnya 2,8 ya. Totalnya sekarang 2,8 juta. Mungkin bisa lebih naik lagi kalau nggak ada ini ya. Iya. Cuman maksudnya 1 juta dalam 2020 pertama kali. Gimana rasanya? Gue nggak tahu sih how to react karena gue ketemu sama Angga Dwi Mas Sasongko. Pertama kali kan lu main? Pertama kali gitu. Gue ketemu sama bener-bener masuk ke sebuah pictures gitu. Gue pertama kali banget meeting sama direkturnya. Which Angga Dwi Mas Sasongko juga gitu. Gue diceritain soal satu karakter yang gue nggak ngeh kalau itu karakternya Kale gitu kan. Terus kayak gue rasa nih lu banget toh katanya gitu. Gue pengennya sih lu gitu yang main. Tahu dari mana tuh dia?
Makanya gue kayak, wah ini berarti kayaknya Angga udah ngeliat showreel acting gue dari dulu nih yang katro gitu nih gue rasa nih. Tapi ternyata Angga mempercayakan itu ke gue dan langsung lah gue ketemu sama Amanda. Di hari berikutnya. Gue langsung ketemu sama Amanda. Terus kita baca skripnya. Wah ada scene ciuman lagi Am. Ada scene ciuman lagi Iya. Terus kayak gak apa-apa lah ya. Iya gak apa-apa lah gitu. Dan pada saat itu juga Amanda ngeresponnya dengan santai gitu. Dan menurut gue NKCTHI adalah film terfun. Walaupun gue belum pernah join di film sebelumnya. Cuman kayak menurut gue dari produksinya, terus ADR-nya, terus habis itu sampai promonya, itu adalah film yang paling fun yang pernah gue dapetin dan gak akan bisa kayak gitu lagi kayaknya. Tapi itu film pertama lo? Iya. Dan gue lihat kan maksudnya gue sempat lihat trailer ya. Jujur banget maaf bukannya gue gak pengen nonton. Sumpah deh kemarin pengen nonton tapi pas itu keluar enggak. Dit, sumpah beneran. Gue Januari itu. Lo ada kan? PS kan? Pak, dia ngajak. Lu ngajak. Lu tahu kan gue gak bisa. Waktu itu lagi kerja. Beneran ini gue gak bohong. Dan beneran after lo ngajak gue pengen nonton kan. Gue pengen nonton nih soalnya penasaran. Karena penulisnya kan salah satu penulis yang gue suka gitu. Gue pengen nonton cuman emang gak ada waktunya. Dan gue masih nunggu sekarang untuk ada film officialnya di kapan tuh kira-kira? Belum tahu lagi gue. Cuman nanti pokoknya akan ada di digital stream sih. Iya makanya gue nunggu kan kita anti bajakan ya. Udah gak boleh sekarang. Gak boleh. Nah terus gue pengen tahu deh. Ini kan pertama kali lo main film ya? Iya. Mungkin lo pernah di video klip, lo pernah series lah apapun itulah. Cuman pertama kali main film layar lebar dan apa sih dari lo nih tantangan? Karena gini kan lo harus menjadi karakter orang lain ya, bukan Ardhito Pramono tapi seorang Kale gitu. Ada nggak sih perbedaan antara Ardhito dan Kale yang bikin lo kayak oke, gue bisa? Ada satu garis benang yang nggak kelihatan itu Ardhito dan Kale. Karena kalau misalnya dibilang teman-teman gue bilang lu kayak main peran diri lu sendiri gitu. Banyak banget yang bilang kayak gitu karena ya Ardhito adalah seorang yang dekat dengan dunia musik juga. Terus habis itu murah senyum kalau katanya Angga. Dan kayak apa nih pembedanya gitu. Ternyata ada bedanya Ardhito dan Kale gitu. Kalau Kale itu adalah orang yang lebih serius, pemuda ibu kota banget gitu. Kadang-kadang Ardhito gak akan bisa menjadi Kale gak akan bisa menjadi Ardhito. Ardhito seorang yang goofy, yang cheeky. Kadang-kadang gitu. Personality-nya beda aja. Dan ya itu yang ngebuat beda sih. Dan dari tim NKCTHI-nya ini ngebebasin lo gak sih untuk kayak cara bicara lo, cara gini? Parah. Ngebebasin. Karena kita dalam produksinya kita dikasih acting coach gitu. Mas Haji Bong. Dan Mas Haji itu dibilang, lo untuk menjadi seorang karakter, lo gak perlu menjadi dia banget. Karena itu akan pelan-pelan merasuki lo gitu. Dengan sesimpel lo ganti sepatu lo. Kira-kira Kale bakalan gak pakai sepatu flop top kayak gitu? Kayaknya gak bakalan deh gitu. Lo ganti boots deh. Oke, gue ganti boots gitu. Jadi kayak dari situ, dari gue ganti kacamata, itu mulai ngerasukin si Kale-nya itu. Agak beda ya karakternya walaupun ya bersinergi lah. Benar. Dan kayak menurut gue pendalaman karakter itu adalah proses yang paling menarik dari pembuatan film untuk seorang aktor ya. Sedikit pertanyaan nih. Tadi kan kita udah ngobrolin ada scene yang agak-agak kontroversial lah di film NKCTHI ini. Yaitu kissing scene. Ya, dan gimana nih? Kan lo sebagai pria yang mempunyai wanita, bagaimana nih wanitanya? Kayaknya nanya ke Jen deh. Geser, nanya ke Jen kali ya? Jangan ke gue deh kayaknya. Nggak, tapi gue nanya juga ke lo. Pertama kalau dulu sih, gimana Jen menanggapinya? Kalau gue sih ngasih, gue dan lo approach ke dia gimana? Iya, gue ketemu, gue kasih skripnya nih, ada scene ciumannya. Terus dia kayak, gak usah bahas sekarang deh, gitu. Gak usah bahas sekarang. Gak apa-apa,
Wajar kok, sumpah Jen. Kalau gue bakal lebih meledak dibanding lo, sumpah. Iya sih kayaknya. Sumpah parah, berapa tuh film bayar lo? Sini gue yang bayar balik. Gue bakal kayak gitu. Makanya gue dan pas premier dia nonton bareng nyokap bokap gue juga, jadi. Sorry gue bucin guys. Terus tapi gimana? Nggak apa-apa sih katanya, kan akhirnya, profesional. Udah oke. Dan gue pun kalau misalnya dia punya pekerjaan yang sama gitu, dia jadi aktris, terus ada kissing scene, gue juga nggak apa-apa. Yakin gue. Udah terjadi belum? Belum. Karena yang main cowoknya juga akan gue. Cowok kita produce cowok. Tapi applause sih buat wanita lo, buat Jen. Thank you, Jen. Gila lo keren banget, sabar banget, santai banget. Gue nggak bisa sih. Gue bucin dan gue posesif. Oke. Jadi gue. Oke. Tapi setelah dari pengalaman lo main film tadi, lo masih pengen main film lagi gak sih? Masih lah. Jadi lebih tertarik karena film pertama lo pecah, seasik itu juga. Gue jadi pengen main film lagi karena gue kan ngambil jurusan film kan kuliah. Oh. Ya. Yeah. Yes. Itu kenapa lo akhirnya kenal sama Sabian atau? Bukan. Jadi kalau Sabian dulu kita kenal kayak perkenalan pertemanan Jakarta aja gitu. Terus habis itu gue kuliah juga gue lulus duluan baru Sabian ke Melbourne. Oh, I see. Gitu. Okay. Dan gue di Sydney kan. Iya. Gitu. Makanya gue pikir kan kalian ketemu pas lagi di sana. Ozi, nggak tahu lah mungkin lo lagi di sana, lagi di Melbourne atau Sabian lagi di Sydney kan. Tapi anak Sydney dan anak Melbourne tuh Gak ada gap lah ya. Gak deket. Oh gak deket? Gak deket malahan. Oh iya. Jadi PPIA Sydney dan PPIA Melbourne emang punya caranya masing-masing untuk mendekatkan para pelajar Indonesia di Australia. Oke. Gitu. Nah tadi kan lo bilang mau main film lagi nih. Yeah. Kalau dinawarin. Nah tapi cuman kalau lo bisa bikin film atau ada orang yang mau nawarin lo film, lo berharapnya tuh film seperti apa sih? Gue akan bikin film crime gitu, crime yang dark versi Ardi tuh yang very psychology shit. Iya, karena kayak banyak banget hal-hal yang bisa gue jadiin ide cerita gitu di hidup gue gitu. Dan mostly dark aja gitu, crime yang gue kayak gue ngelihat gue lagi jalan pulang kampus gitu, terus tiba-tiba ada police line, terus itu baru crime terjadi gitu. Otak dia tuh keren sih untuk bikin storyline. Jadi oke, nih sedikit promosi nih. Gue support temen ya. Untuk semua director, produser semua di luar sana udah lihat kan portfolionya Ardhito di Kale NKCTHI dan mungkin nih bisa dibikin perdananya dia sebagai yang utama pemain utama dan coba masukin dia dalam skrip. Dia bikin skripnya juga. Oke. Tadi kita udah ngomongin musik, udah ngomongin EP lo, udah ngomongin juga tentang film lo terakhir. Betul. Kita ngomong soal personal life. Oke. Wah, deg-degan nih gue. Oke. Personal life. Kan kita sempat udah ngobrol-ngobrol juga dan lo sempat bilang kalau lo tuh sekolah di Ozi. Iya. Yap. Dan kapan tuh pertama kali lo mendarat di sana? Stay di sana. 2012 gue. 2012 which lu umur? Gue umur berapa ya? Under 18, gue masih 17 tahun. I see. Gue masih 17 tahun, gue masih tinggal di rumah yang gue. Terus habis itu 18 akhirnya gue pindah ke apartemen karena udah bisa over 18 kan. Sampai gue umur 19 tahun. Oke. Sampai gue umur 19 tahun 2014 gue cabut. 2015 awal. Gue cabut ke Jakarta karena udah kelar kuliah gue. Terus gue keluntang. Lumayan gue. Jadi gue ngambil program trimester. Trimester. Iya jadi kalau di sana ada program trimester which is bayarnya ngos-ngosan dan ngampusnya juga ngos-ngosan. Karena itu buru-buru ya. Iya, karena satu semester yang harusnya 6 bulan dimempetin jadi 3 bulan. Kenapa tuh? Bosen kah atau? Lumayan sih, karena biar lebih cepet aja gitu. Oh, tapi lo berarti lebih cinta tanah air lah ya? Atau gimana? Ada yang lo kangenin di? Oh iya banget, kayak banyak banget. Kan kampus gue sebelahnya kayak ada Asian store gitu. Gue selalu beli kayak Indonesian fast food. Indomie, udah. Indomie.
Gak kemakis, gue gak kemakis. Gue makan Indomie. Yo. Waduh Paxton. Oke. Dari selama lu kuliah sekolah di Sydney ini, dan lu pernah gak sih sempat ada culture shock gitu kayak, beda juga ya? Gue banget, banyak banget sih culture shock. Lo ngadepinnya dan apa yang lo hadepin? Gue pernah ada pengalaman gue pengen sholat Jumat. Gue pengen sholat Jumat di salah satu masjid dekat kampus gue waktu itu. Gue di belakang kampus gue doang nih, deket nih. Pas gue kesana gue dipelototin sama semua orang, men. Why? Dan gue karena gue nggak tahu ini masjid ini nih ternyata kayak punya jemaat-jemaat yang emang udah fix gitu. Kalau ada jemaat baru dia nggak terbiasa. I see. Gitu. Dan pas gue masuk gue diliatin gitu. Terus dia nanya, lu udah sign in belum? Sign in apa nih? Maksud gue kayak mau sholat Jumat kayak masuk Facebook nih gue. Kayak sign in apa gitu. Ada rulesnya lah. Ada rulesnya gitu. Lu harus sign in dulu. Terus harus 3 hari dulu nunggu lu diterima gak di masjid ini. Kayak church gitu gak sih? Kayaknya gitu ya. Dan akhirnya alhasil gue gak sholat Jumat di sana. Aliklas ya? Oh iya. Di sini kan? Cipete. Dekat Awe. Kalau misalnya, terus habis itu ada lagi kejadian sholat Jumat juga. Gue pengen sholat Jumat di UTS. Di UTS? University Technology of Sydney. Salah satu kampus terbesar di Sydney, dekat kosan gue waktu itu, dekat tempat tinggal gue. Oh di sana ada Jumatan di lapangan baseball, di lapangan basketballnya. Pas gue ke bawah, ternyata gue nggak boleh masuk. Itu khusus anak-anak UTS doang. Wah di situ gue panas banget, kayak gue sampai nge-tweet, masa orang sholat Jumat doang nggak boleh. Padahal kita kan umat beragama, sama-sama Muslim, sama-sama bersaudara, kenapa nggak boleh sholat Jumat? Dan di situ gue kayak wah culture shock banget sih. Dan hasil gue untuk bisa sholat Jumat tuh gue harus naik train dulu, 3 stops dulu, baru gue bisa menjalankan sholat Jumat, ibadah sholat Jumat. Jadi kayak gila Ardhito, tepuk tangan dulu, applause tuh dong semuanya di sini buat sholat Jumat. Sedangkan Albi rumahnya di sebelah masjid tidak pergi. Jadi banyak culture shock yang gue dapetin dan gue cari cara untuk bisa cari cara untuk terbiasa sih. Oke. Itu kan culture shock tadi. Tapi kalau dari diri lo sendiri, setelah lo abis dari Jakarta ke Sydney, kemudian dari Sydney ke Jakarta lagi, ada nggak sih kayak perubahan yang lo dapet? Banyak kayak cara berpikir, terus how to survive, terus habis itu how to menilai orang dengan tidak berpesimis dulu gitu. Jadi kayak gimana caranya kita lebih neutral aja gitu. Terus caranya lo lebih nggak pedulian sama orang lain, masalah orang lain gitu. Open minded aja yang gue pelajarin di sana. Dan lo di sana kan ngambil film ya? Iya. Ngambil film berarti kan itu jadi orang di depan kamera apa belakang kamera? Belakang. Nah, kenapa akhirnya lo jadi orang di depan kamera? Gue juga sempat kecelek gitu omongan, karena gue waktu itu sempat ditanyain di salah satu interview, lu bakalan main film gak? Lu bilang enggak? Enggak, gue gak bakalan main film. Tapi ternyata gue main, karena gue pengen masuk aja gitu ke dunia film yang selama ini gue tekuni selama kuliah ya. Gue pengen lihat aja gitu pembuatan film di Indonesia kayak gimana. Gue pengen ngobrol sama DOP-nya. Kebetulan kemarin NKCTHI DOP-nya juga legend gitu, Pak Yadi Sugandi. Terus habis itu gue pengen ngobrol sama orang art directornya, gimana cara dia bikin set yang keren banget gitu. Gue pengen ngobrol. Ujungnya sebenarnya inti gue pengen ngobrol. Basically sebenarnya lo nyari pengalaman. Dan ujung-ujungnya lo pengen bikin harum nama Indonesia dengan cara mungkin lo bisa dulu mikirnya mungkin bisa Iya, bikin film Indonesia keluar gitu. Iya, tapi lo ternyata juga bisa bikin film Indonesia keluar dengan lo jadi orang di depan kamera. Wah, emang jalan Tuhan gak ada yang bisa menyangka-nyangka. Tapi bagus dong, berarti lo belajar di belakang kamera, lo belajar di depan kamera. Aksinya di depan kamera lo berarti tahu dong. Teknisnya, jadi you learn both ways. Parah. Selah-selahnya untuk menjadi seorang aktor atau aktris susah ternyata, men. Susah banget gitu. Sebutin 3 film yang lu suka banget. 3 film yang gue suka banget. Yang film yang mengubah pola pikir gue tentang kehidupan. Selama hidup lu berapa tahun sih umur lu sekarang? 24 sekarang. 24, berarti selama 24 tahun lu hidup.
Yang pertama itu I Origins, tau gak? Film I Origins. I Origins, what is it about? Itu tentang, itu sebenarnya tentang reinkarnasi gitu, reincarnation. Lebih ke spiritualism sih, maksudnya lebih ke mindfulness. Gue kira originnya Charles Darwin anjir. Wow. I Origins gue suka banget. Terus Chungking Express-nya Wong Kar-wai. Aco tahu? Aco, ya si nggak tahu tuh. Chungking Express itu mengubah semua perspektif gue tentang Indonesia tuh nggak bisa dibikin sinematik. Ternyata di film itu tuh menjawab semua thoughts gue, bad thoughts gue tentang negara kita Indonesia. Ternyata kita punya style sendiri, kita punya punya style sendiri gitu dalam filmmaking. Semua negara punya gitu. Dan di situ gue belajar banget tuh Chungking Express. Dan The Chorus tuh lo film The Chorus tuh lo Cok? Film Perancis. Wah lo harus nonton. Judulnya The Chorus. The Chorus. Itu What is it about? Jadi tentang anak-anak di satu lembaga gitu, di mana orang tuanya udah nggak kuat nanganin mereka karena terlalu bandel. Terus habis itu take time tahun 1930. Jadi habis perang. Tiba-tiba ada satu guru musik yang tadinya musisi, tapi karena waktu perang akhirnya occupationnya dia selama menjadi musisi itu nggak kepake, akhirnya dia menjadi guru. Nah di situ dia menjadi good teacher lah, sama kayak Poet Society sebenarnya, konsepnya kayak gitu. Cuman karena Perancis ya, jadi gue ngerasa so lovely, jadi vous, êtes-vous à la française vous? Oui. Itu. The Chorus. Tapi kan sekarang nih lu di musik banget nih. Iya. Pernah kepikiran gak sih dulu lu bakal musik banget? Apa emang dari dulu ya lu udah musik banget tapi lu pengen explore aja film? Sebenarnya dari dulu kenapa gue ngambil film karena gue nggak bisa baca not balok. Gue inget banget gue ditelepon sama kampusnya. Lo bisa baca partitur nggak? Wah, gue nggak bisa baca partitur. Gue self taught, gue bilang, gue nggak bisa. Gue selalu belajar dari YouTube. Tapi harus bisa baca partitur. Ya udah deh, gue ngambil film aja deh mbak. Gitu. Tapi kan lo bisa ngambil kursus. Aduh, it's not worth the time sih menurut gue pada saat itu. Jadi dan gue garis merahnya kan film sama musik kan berkesinambungan nih. Iya bener sih. 70% dari film atau 70% dari musik adalah film atau musik gitu. Jadi ya tetap ada di satu genre yang sama gitu. Ya, nah dan karena lo bilang film dan musik itu berkesinambungan, apa sih dampaknya atau kayak plus-plusnya ketika lo udah belajar nih tentang film, sekarang lo di musik? Salah satu plusnya itu adalah nulis lagu. Itu gampang banget saat lo udah belajar script writing. Karena di situ ada kesimpulan, ada 5 babak lah gitu ya, istilahnya gitu. Kayak lo punya kesimpulan, lo punya hal yang bisa trigger buat kesimpulan itu, lo bisa bikin cerita sendiri aja sebenarnya. Dan gue transkrip menjadi sebuah lagu gitu. Jadi songwriting gue sekarang udah ada teorinya lah ya, dan lo bisa aplikasiin itu di music. Di music. Lo kan upload musik-musik lo di mana sih? SoundCloud. Sumpah asli ya. Habis itu lo jadi VJ, pernah jadi VJ. Lo radio juga. Iya. Tujuan lo sebenarnya lo emang dari dulu pengen buat jadi rockstar, emang main family banget atau gimana? Emang ada tujuan Gue apa emang lo terlalu aktif aja? Gue pengen jadi legend cuy. Tapi sambil ngerokok. Seperti Gufaku. Kenapa emang? Gokil dia. Nggak tahu, tapi ada satu band legend. Semua legend ada yang ngerokok, ada yang nge-weed, ada yang ngapa-ngapain nih. Udah dia. Tapi gimana cerita lu bisa emang disiplin ilmu lu pengen semua? Enggak, jadi gue dulu mencari kenapa gue bisa jadi VJ gitu. Gue masuk ke satu manajemen di mana manajer gue pada saat itu, lo mau jadi VJ nggak? Ya udah daripada lo nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah akhirnya gue jadi VJ. Dan untuk radio, gue masuk top 6 waktu itu. Culeh gitu. Terus gue masuk radio,
Kenapa radio itu? Karena radio itu punya nilai sentimental buat gue. Radio itu yang dulu ngenalin lagu-lagu side stream buat gue pertama kali gue denger gitu. Disclosure tahun 2011 siapa yang dengerin Disclosure? Iya kan, maksudnya radio itu udah muterin gitu. Terus Super Furry Animals yang sekarang jadi band kesukaan gue banget gitu. Leonardo Ringo, Kufaku juga gitu. Gue gak bisa lupa sih sama hal itu. Jadi gue selalu main ke radio itu dan gue selalu bermimpi gue bisa jadi take part of that radio station. Dan terjadi akhirnya. Dan udah keluar lagi sekarang. Dan dengan semua kesibukan lo sekarang ini, gimana sih lo bagi waktu antara kerjaan, diri lo, pacar, keluarga? Sebenarnya ini dan temen. Okay. Satu lagi, sorry, lupa. Lu masih radio tiap hari gak sih? Gue tiap Kamis gue. Gimana tuh? Gue pertanyaan itu harus kita jawab sama-sama. Oke. Gimana coba? Gue dulu ya. Oke, lu dulu deh. Gue dulu ya. Gimana cara memisahkannya adalah gue punya beberapa personality. Di depan tim band gue personality seperti ini. Di depan media gue personality seperti ini. Di depan keluarga gue personality gue beda. Jadi gue bukan bilang gue bipolar atau apa. Gue punya multiple personality. Gimana cara menghadapi orang beda-beda gitu. Dan gue stick with that plan sih. Oke. Menurut gue itu nggak perlu harus punya bipolar sih. Karena semua orang pasti kayak gitu. Semua orang punya muka di depan semua orang. Makanya kan gak bisa dibilang kayak lu muka dua. Semua orang tuh muka dua. Bahkan banyak mukanya. Kayak di depan keluarga beda. Pasti kan harus rapi. Santun gitu-gitu. Dan untungnya nyokap gue santai. Iya. Nyokap gue santai. Di depan gimana anjir kemarin. Santai kan nyokap gue kan. Nah itu yang di depan temen kan juga harus kayak kita harus fun. Di depan pacar kita harus tetap sayang sama dia. Gimana nunjukin affection ke mereka gitu. Dan ya kalau menurut gue ya dari gue sendiri nih gimana gue ngebagi waktu sama sih gue juga ngejadwalin. Kalau gue lebih ngejadwalin. Oke. Gue punya jadwal. Kalau enggak gue emang punya bipolar. Lo kan gue pernah cerita juga gue punya bipolar. Dan emang gue harus jadwalin. Kalau enggak gue jadwalin, mood gue tuh ntar naik atau turun dong. Udah itu dong. Bukan kayak yang harus gini. Enggak, kalau kita tuh kayak ada 2 bulan 3 bulan turun banget. The rest of the year itu bakal naik terus kayak gitu. Nice. Nah, enggak nice gila. Enggak, maksudnya sekarang lo lagi naik banget nih sekarang. Ya, sebelum ini gue 3 bulan hancur. Serius lo? Hancur. Pas kita take podcast lagi hancur tuh? Enggak. Oh enggak. Itu lagi stabil lagi mau turun. Lagi mau turun. Itu kayak lagi bridging up buat turun. Jadi Januari, Februari, Maret tuh lagi hancur sih. Dan ini lagi naiknya. Maksudnya lagi mulai naik lagi. So, kalau gue sih ya minta pengertian dari orang-orang yang bukan keluarga gue sih. Kalau keluarga gue mah udah bukan. Itu exceptional ya. Itu kayak emang harus ada waktu. Gue pasti minta keringanan untuk kerjaan. Kemudian juga gue pasti minta pengertian dari pacar gue juga. Gue minta pengertian dari teman-teman gue juga. Kalau gue sih kayak gitu. Dan it works right? Iya, alhamdulillah sekarang sih it works. Kayak pacar gue ngertiin. Juga teman-teman gue santai. Ya intinya sih orang yang bisa ngertiin aja. Seberapa sibuknya kita, kalau misalnya kita pulangnya ke dia juga, harap di ngertiin. True. Tapi gue punya satu pertanyaan nih. Oke, jadi gue nih biasa podcaster nge-podcast sama podcaster. Enggak, pertanyaannya rada pop up in my mind. Pertama kali lo hafal nama bulan tuh kapan? Nama bulan? Iya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Belum masuk TK. Wah, gue SD lagi. Gue idiot banget. Tau gak lo gue? Dia gak harus idiot. Nah gue belajar nama bulan itu dari lagunya Raja. Januari aku berkenalan denganmu. Februari. Sampai gue hafalin tuh. Sampai 12 bulan. Lu bener deh liriknya. Mereka gak ada jadiannya di bulan itu. Oh iya.
ghosting. Gitu aja looping. Wah, oh iya. Konspirasi. Gue ngerti bahasa ghosting dulu. Enggak ada, iya. Enggak ada sih. Kita mencoba saling setia doang. Saling setia. Saling setia. Kalau boleh jujur nih ya, Tok. Kita semua manusia tuh punya kekurangan kelebihan. Setuju. Nah, kayak misalnya mungkin gue lebih gue tuh pro di akademi, tapi gue tuh otak kanan kiri gue tuh nggak sinkron. Maksudnya kayak nggak bisa sinkron, kayak gue nggak bisa main, nggak lancar dan nggak bisa main gitar secepat mungkin lo kalau misal lo otodidak. Karena kan untuk main gitar lo perlu otak kanan otak kiri lo kan untuk kayak imbang nge-kontrol ini gitar sama gejengan, tangan lo gitu loh. Nyanyi juga ya itu. Nah gue nggak bisa. Gue tuh lebih ke teori aplikasi, tapi aplikasi juga bukan musik. Dan gue juga bukan orang olahraga sih. Tapi lo penikmat musik lah. Gue penikmat musik. Gue bisa bilang gue penikmat musik. Dan gue gak membedakan mana musik techno, mana musik house, mana musik jazz juga. Gue suka musik, gue suka. Karena semuanya itu electronic dance music sebenarnya. Asik. Semua musik itu dance music. Oke. Bisa dijogetin. Wah iya. Sisi elektrik gitu. Nah kalau dari lo sendiri gimana nih? Apa nih pertanyaan? Lo orangnya gimana? Gue lebih ke akademi atau? Gue sempet resign dari sekolah gue. Resign dari kerjaan. Resign dari sekolah gue gara-gara gue tidak pintar di dunia akademi. Gue mengundurkan diri gitu. Akhirnya masuk film lah. Enggak, gue masuk homeschooling dulu. Gue homeschooling dulu. Jadi gue dulu sempat nulis bikin PR gitu kan. Gue udah semalaman suntuk men, gue bikin PR yang harusnya dikerjain paling cuma 30 menit sama orang-orang pinter kayak lo lah ini. Alhamdulillah, amin. Iya kan? Ya Rabbal Alamin. Pecah. Aduh, tapi lo coba suruh gue belajar gitar 3 bulan gak kelar demi Allah toh. Tapi gue gak bisa tuh Rin, maksudnya belajar akademi yang bener-bener akademis banget gitu. Gue semalam suntuk belajar bikin PR dan hasilnya 0 besar gitu. Dan akhirnya gurunya gimana ya, agak sedikit merendahkan martabat gue depan murid-murid lain gitu. Gue dibilang pantesan aja lo gak naik kelas. Dulu, sorry. Ini sedih nih, agak. Oke. Biasa deh kayak gini. Oke. Lu dikerjain nih gue tuh. Gue waktu SMA, gue dulu sempat keluar dari sekolah karena gue nggak bisa ngerjain PR. Gue udah bikin PR susah banget. Tapi ternyata nggak bisa. Demi apa tuh? Itu lucu. Iya, gue nggak bisa. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, aku di sekolah aku udah mengundurkan diri. Mengundurkan diri gimana? Iya datang ketemu sama kepala sekolahnya pada saat itu. Mengundurkan diri gimana? Iya akhirnya nyokap gue bawa, udah anak saya keluar dari sekolah ini. Sekarang juga kata nyokap gue. Karena nyokap gue juga gak terima pada saat itu kan. Anaknya seperti itu kan. Sama banget ya kan? Terus nyokap gue akhirnya bawa, yaudah kita cari sekolah hari ini juga. Akhirnya dapet sekolah homeschooling waktu itu. SKS apa? Bukan, Ganesha Homeschooling. Masih ada gak tuh sekolah zaman sekarang? Udah gak ada. Kenapa? Teman-teman pemain sinetron di situ siapa? Ada. Ini siapa? Nasya tau gak? Nasya Marcella, tau gak? Kurang. Oh dia artis cuy. Sebenarnya nih jujur. Gue masih gak percaya lo bikin lagu Superstar tuh buat gue. Oke, gitu. Enggak beneran Rin. Sebenarnya bukan lo doang. Sebenarnya ada. Ini baru Anesnya di sini nih. Sebenarnya ada lo, ada satu nama yang nggak mungkin gue sebutin karena buat apa dia nggak bayar buat video kita. Boleh. Ya kan? Terus, iya cuma 2 kandidat sih, ada lo dan dia. Terus habis itu sebenarnya yang konsepnya tuh berasal dari lo, karena lo Young Money. Lo ngeliat gue tuh kayak this girl yang lo. Wah gila lo business woman lah jatuhnya sekarang men. Lo business woman gitu sekarang kan. Lo masih umur 20. Lo berapa? 22 ya?
Gue 22 sekarang. 22, lo udah bisa mendapatkan kebebasan finansial. Amin. Iya. Gue konsep besarnya datang ke lo. Cuman ada satu konsep yang datang dari si cewek ini. Oke. Tentang boyfriend. Oh, makanya gue agak gak nyambung. Jadi ini agak jahat sih. Semua lirik belakangnya itu buat si cewek itu. Oke. Will you take my loot, my whole life too, my crazy busy boyfriend too. Nah itu gue nggak ngerti makanya kayak oke, mungkin dia ada mungkin dia mengimplementasikan diri gue dulu kayak gitu. Gue mikirnya kayak gitu kan. Kalau lo cuma nge-mention gue dulu doang dulu. Iya. Sebenarnya ada satu lagi. Oke. Dengan gue sebenarnya muncul di video itu karena si orang ini sempat nge-expose cowoknya banget waktu itu. Sempat jadi trending juga deh waktu itu. Terus jadi kayak lagu liriknya ujungnya itu buat dia. Jadi will you take my loot, my whole life too, my crazy busy boyfriend too, untuk menjadi seorang superstar gitu, ngerti gak sih? Jadi I would sacrifice everything to be a superstar. Gitu. Ini off record aja nanti kita ngobrolnya ya. Gue pengen tahu banget nih. Iya, tahu lah. Gak tahu lah, coy udah. Ngomongin soal superstar. Enggak, gue gak akan bikin Ardhito untuk ngejrengin superstar sekarang kayaknya. Oke. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu. Ini Kufaku. Oh boleh. Ini konser gratis, alhamdulillah. Ardhito kalau di panggung mahal. Lu tau gak kalau lu di panggung mahal? Iya, tapi lagi gak ada kerjaan. Yaudah, alhamdulillah kita dapat konser gratis. 5 orang nih doang, ya Allah. Intimate show. Apa nih, lagu apa nih? Oke, gak tahu nih. Coba dong dari cover satu lagunya Karen. Yang lo tahu. Gue pengen rekam, boleh gak sih? Kau tahu ku tak akan pergi, walau kau pergi, ku masih ingin lagi. Kau bagaikan gimana sih? Oke. Ku tahu susah lagu lu. Ku tahu ku tak akan pergi. Ku tahu kau tak akan pergi. Sorry. Ku tahu kau tak akan pergi, walau kau pergi, ku masih ingin lagi. Kau bagai candu, itu cukup sulit ku rasa. Ku masih ingin lagi bersama, tapi ini ku gitu kan. Oke, tukang Ardhito. Gimana? Oke. Mendengarkan asik lagu sih. yang udah lama banget itu. Gimana kalau di remake lagi terus gue yang bikin produksi gimana? Boleh. Lo yang nyanyi, lo ada di video klipnya juga. Ya kita atur meeting sama Sony ya. Bukan Enggak, tapi dia sebagai penyanyinya, tapi video klip yang aslinya lain, gue misalnya. Oh. Boleh? Sama siapa gitu. Sama siapa tuh? Megang enggak? Udah. Gue pikirin dulu ya ini mau di-cut apa enggak besok. Oke, karena tadi kan kita ngobrolin superstar dan ngomongin superstar dan lagu-lagu lo, EP lo, itu semuanya lebih ke Inggris. Kenapa? Emang lo suka aja dan nyaman dibikin lagu bahasa Inggris atau emang lo agak kesulitan nih dibikin lagu bahasa? No, I mean langsung bahasa Inggris. Yeah, like exactly, which is sebenarnya. I mean it's exactly obvious that I'm not from here, right? Ya Allah, gue mau berkata kasar. It's so obvious. I mean,
we're the Saudis, you know, so we're the Saudis. We're really anak selatan Jakarta. Aku susah ngomong bahasa Indonesia sebenarnya. Aku tuh yang kayak Halo Jakarta. Halo Jakarta. Halo Jakarta. Do you want some macas? Lu pernah opening konser lu gitu? Halo Jakarta. Hello Jakarta. I love you Jakarta. Aduh. Oke. Gue belum jawab ya tadi. Apa sih? Karena susah aja untuk ngomong bahasa Indonesia gitu. Udah belajar dari tahun 95. Okay, so. Yes. Gue jadi bingung ngomong apa. Enggak, gue gini. Jadi semua fame ini tuh ngerubah lo ya apa enggak? Semua all the time. Udah ngomong yang bener. Jadi bingung ngomong bahasa. Fame. That's very Ozzy by the way. That's very Ozzy by the way. Fame ini nggak ngubah gue sama sekali sih. Emang iya Jane? Tidak. Coba geser, coba lihat. Tidak. Lu jangan terpaksa apa Jane? Terpressure. Serius Jane? Enggak kan? Oke, so Ardhito still Ardhito. Ardhito tetap still Ardhito. Ardhito Rifki Pramono. Bedanya dulu gue bule banget. Gue bule banget dulu. Gue dulu ngomongnya tuh dicampur-campur. Gak bisa gue ngomong bahasa Indonesia yang proper gitu. Kapan? Oke, lanjut kita ke quarantine update. Oh, quarantine update. Oke. Kenapa kita di sini bareng ya? Iya, makanya. Karantina. Oke, dari 1 sampai 10. Iya. Seberapa takut sama corona ini? Dari 1 sampai 10, gue 9. 9 takut. Oke, kenapa tuh? Karena gue takut menjadi carrier ngebawa corona ke orang-orang yang gue sayang. Orang tua gue takut gue menjadi carrier. Aco, lu sayang sama Aco kan? Iya, dan dia jauh lebih tua daripada gue kan. Dia 48 48 Aco. You could be a carrier to him. Iya, jadi gue takutnya gue ngebawa hal yang gak diinginkan sama orang-orang yang gue sayang aja. Apalagi corona itu kan lebih damage orang-orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas ya. Yes. Bahkan ada yang 39 tahun aja kena dan menurut statistik seperti itu. Tapi emang banyak yang disayang. Banyak yang disayang, banyak banget. Kayak orang Belanda tau gak sih lo? Tante juga udah lama tinggal di Belanda. Sama Om ketemu udah lama. Bangke. Lu tau kan gak boleh ngomong kasar. Iya gak apa-apa dong. Oke. Nah tapi kalau dari lu sendiri sebagai seorang musisi, ada gak sih yang lo lakuin untuk berpartisipasi dalam mungkin menggalang dana ataupun itulah di... Gue kemarin sempat berpikiran untuk karena kalau misalnya mau bersedekah kan kita yang kedeket dulu gitu, di Quran juga dituliskan gitu. True, dan itu kita nggak perlu ngomongin sebenarnya. Tapi orang-orang kan mikir iya. Ngomong. Tapi yang sekarang itu jadi urgent itu adalah kehidupan tim produksi gue sekarang. Gitu, kayak gue muter otak gimana caranya kita masih bisa dapet off air tanpa harus gather crowd gitu. Jadi nantinya gue akan bikin crowdfunding untuk bukan crowdfunding sih sebenarnya. Gue akan ngelakuin streaming live di mana gue akan main dan orang-orang yang nonton streamingnya juga diharuskan untuk bisa bayar tiket. Oke, pertanyaan dari Instagram. Oke, ada pertanyaan. Ada. Mana apa gue? Oke, ini gue tanya nih. Boleh. Satu nih. Dari Putia JS. Putia JS banget nih anaknya ini. Iya, Putia JS. Oh, JS. Bukan Jazz, Putia JS. Yes. Hayat. Mungkin dia dapat ini pertanyaan ini dari dia lihat lo di film lo kali ya. Ardhito, beneran fuckboy gak sih? I like to fuck. Hey. Tapi gak fuckboy. Jadi gak fuck si boy nih. I like to fuck with everybody, man. Okay. I like to fuck with you. Yeah. You know what I'm saying? Okay. I like to fuck with you, man. Yeah, I got you. I like to fuck with everyone. But I'm not fuckboy, man. I ain't fuckboy. Enggak, gue bukan fuckboy. Ini pertanyaan lucu sih dan asik. Apa tuh? Rencana nikah nih kapan nih?
Dan kriteria ceweknya udah tau lah. Jane, maksudnya kayak rencana nikah sama Jane. Mungkin pertanyaan seperti itu lebih asik. Rencana nikah udah ada rencana belum? Belum lagi. Jane umur berapa sih sayang? Bulan ini tapi ditunda ya. Sama. Oh sama ya? Oke. So, udah pernah ada obrolan gak sih? Gue udah ada obrolan. Kita nikah kalau misalnya kita sama-sama udah bisa ngasilin uang ya. Oke. Gitu. Di saat kita udah bisa nyicil KPR bareng-bareng ya gitu. Gue gak mau nyicil KPR sendiri. Yeah. Ya gak sih? Jadi wise aja gitu. Mungkin gak 5 tahun lagi. Masih agak lama kayaknya. Oke. Dari Chateau. Ini kenapa namanya jadi kayak wine? Chateau I love 50. Chateau I love 50. Apalah ini? Gak tau gue baca gimana. Intinya, what do you think about LGBTQ+? Are you support LGBTQ+? Okay, yeah. I've been living with my gay friend for over 2 years now. Not now. I mean, I was living with them for 2 years straight. They're a really lovely couple. Namanya Robin and Luke. I love them so much. Dan gue nggak pernah punya dendam sama LGBTQ. Gue nggak sukanya adalah sama orang yang nggak sopan, sama orang yang suka exhibitionist. Karena gue pernah jadi korban itu. Gitu. Gue lagi di kereta, terus tiba-tiba ada satu bapak-bapak gitu, dia tiba-tiba ngepegang tangan gue dan dia ngeliatin gue, dan dia ngalis gitu, terus kayak gue jadikan kayak apakah orang-orang ini seperti ini semua gitu. Tapi ternyata enggak. Setelah gue dapat kejadian itu pas gue di Sydney tahun 2013-an. Oh, masih lama. Iya. Boleh gak sedikit pertanyaan dari gue deh? Mungkin kayak ini pertanyaan dari @aukarin. Boleh. Kan ada sempet kontroversi kemarin yang tiba-tiba nih tweet lama gue. Iya, betul. Apa itu berhubungan gak sih? Berhubungan. Kayak banyak orang, bahkan ada satu gue bisa ngeliat gitu, gue suka stalk kan. Satu orang fashion model gitu, she's really pretty. Terus tiba-tiba dia bilang kayak pokoknya dia ngehujat gue aja di Twitter karena tweet gue yang berbau rasis itu. Oke. Gitu. Toh kalau gue mau bilang ya, that was wrong, but that was. Yeah, that was. Gak sekarang gitu loh, kayak mungkin lo ngelakuin sesuatu yang buruk di masa lalu, tapi nggak juga memungkinkan lo nggak bisa nge-advocate against it right now. Iya. Gitu loh, kayak karena kan masa dulu lo masih 2013, lo masih umur berapa sih? Gila, itu masa-masa labil menurut gue. Makanya gue liat tuh kayak ya udah. Gue juga pernah diserang di Twitter karena. Dan gue pertanyaannya gini, Rin. Gitu deh. Iya, orang yang nge-stalk sampai selama itu kan berarti nggak punya kerjaan banget. Yeah, they care about us. They care about us, right? We should consider them as lovers. Yeah. Ya udah aja gitu. Jadi. Ini bagus tuh. Apa tuh? Nih, botol pankes. Hal apa yang ngebuat lo nggak nyaman sama fans lo sendiri? Nah, boleh nih. Oke. Ini pertanyaan dari siapa? Dari mana? Namanya teh botol. Oke, maksudnya dari mana nih? Dari Instagram gue. Iya. Oh, dia lagi nyanyi. Oke, boleh. Satu pertanyaan lagi boleh cariin nggak? Iya. Oke, hal yang paling gak nyaman yang pernah dilakuin fans gue itu adalah pas gue promoin KCTHI, gue pernah dicubit kencang banget. Padahal di situ gue niatnya ngelindungin cewek-cewek gitu. Ada Amanda, ada Sheila, terus habis itu ada Mbak Niken juga kalau nggak salah. Gue kayak gitu lagi jalan gitu. Nah dia cubit karena lo ngehalangin atau emang gemes aja? Gemes aja. Oh. Gitu. Jadi kayak gue. Mending lo dicubit, gue dicakar. Oh ya? Asli, dicakar tuh asli yang kayak segemes itu dia kayak, wah gitu sama lah kayak cerita lu. Maksudnya bukan gimana ya, bukan kita nggak nge-respect gak sih? Cuman kan kita juga manusia yang nggak beda, mungkin beda followersnya doang. Cuman hatinya masih tetap sama. Itulah. Dan gue kesel lah. Dan gue paling nggak suka sebenarnya sama orang-orang yang kalau misalnya gue live di Instagram atau gue bikin konten apa yang konyol-konyol gitu di Instagram, terus dia yang kayak ngomong kasar untuk kelihatan gaul. Oke, gimana tuh? Kayak, bang, Amer dulu bang.
Ya, biar so asik. Lah soka bro, di tongkrongan gua aja nggak ada. Mana aja lu gue cariin lu bro. Ya ampun, nggak mau nongkrong pinggir warung sih lu. Gitu, ya orang-orang gitu sih, yang so asik gitu sih gua agak against. Gimana? Boleh ya? Aku ngomong kayak gitu. Okay. Dia publicist gue aja. Boleh. Enggak, ini enggak live juga anyway. So kayak kemarin Fatur lebih. Oh iya. So boleh di-cut. Ntar kita bakal kirim ini juga kan? Oh iya, kenapa? Ya gak bakal tonton juga pasti. Kita bakal kirim dia draftnya dulu. Oke. Tenang. Kalau sama produksi gue aman. Makanya gue jadi enggak gue pengen ngomong bareng-bareng pokoknya. Iyalah pokoknya. Ntar ngeditnya gue juga ikut aja. Gak ada kerjaan. Mau lanjut lagi? Terakhir sih mungkin pertanyaan Boleh. gue. Selama karantina ini nih, apa sih yang lo lakuin? Aktivitas mungkin bisa menginspirasi orang-orang di rumah untuk melakukan sesuatu. Jadi gue kalau misal selama karantina gue melakukan hal yang seproduktif mungkin lah gitu. Gue bikin podcast, gue bikin live session, terus gue produksi lagu juga gitu. Banyak teman-teman gue yang kayak gue bikinin lagu dong gitu. Kok nggak dibicarain soal main PS-nya tadi? Oh, ada main PS juga. Boleh gak sih? Ini terakhir Boleh banget. banget. Satu pertanyaan gue. Apa? Satu banget pertanyaan gue yang menyeleweng dari semua conversation kita. Menurut lo bagaimana soal pendidikan di Indonesia dan apa yang menurut lo harus kita rubah? Pendidikan di Indonesia, gue adalah salah satu korban di mana gue fed up, gue nyerah dengan pendidikan kita di Indonesia gitu. Gue nggak bisa ikut mata pelajarannya karena gue cemerlang di satu bidang, tidak cemerlang di satu bidang lainnya. Yang gue bisa katakan ke pendidikan di Indonesia, dan sekarang udah mulai bagus juga gitu. Mulailah fokus dengan keahlian dan kemampuan anak tersebut gitu. Nggak semua anak punya bakat yang sama, nggak semua anak punya minat yang sama. Diibaratkan kayak misalnya lo lagi ngajar semua anak monyet nih, yang keahliannya manjat pohon. Tiba-tiba ada satu kelinci ikut di satu kelas yang sama. Terus habis itu gurunya bilang lo semua manjat pohon. Si kelinci bingung, orang gue bisa di sini, tapi gue punya keahlian yang berbeda dari monyet-monyet yang lain, gitu. Jadi mulailah fokus sama individu anak masing-masing. Jadi lo mengatakan bahwa harusnya kita punya bidang peminatan gak sih? Iya. Karena dulu juga gue waktu sekolah juga ada seperti itu, mungkin belum terspesialisasi gitu lah ya. Mungkin sekarang masih 20% dibanding 100% gitu. Jadi kayak 80% masih teori banget gitu kan. Tapi 20%-nya yang emang ekstrakurikuler. Tapi menurut gue alangkah baiknya kalau misalnya udah mulai dijurusin sih. Kayak sepupu gue di Sydney, dia sekarang jadi pemain trombon terbaik di Australia. Karena dia adalah dari dulu jiwanya pengen main trombon gitu. Ya kenapa nggak dikerucutin aja deh. Tapi dia muda. Apa tadinya? Anak SMA biasa. Maksudnya yang kayak dari SMA tuh emang udah main trombon. Kuliah nggak? Apa gimana? Enggak, kuliah musik langsung masuk AIM. I see, oke. Gitu. Oke, Ardhito Pramono. Itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol santai gitu tadi. Sore-sore. Sebenarnya belum santai nih. Nantilah off record. Oke, thank you so much guys for watching. Dan semoga harapan gue dan Ardhito mungkin semoga semuanya ini cepat berakhir COVID-19. Ya, kenapa gue gini juga? Biar kita semua bisa cepat berkarya juga ya. Amin. Semuanya bisa cepat kembali pulih kerja dan lain-lain segala macam dan semuanya sehat ya untuk yang nonton ini sekarang. Apalagi ada nggak? Nggak, gue ciuman kiss bye terakhir. Oke, terakhir. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen. Next kita harus sama siapa podcastnya. Thank you so much guys. Bye. Don't put me into your lovely day, 'cause I don't belong to you. I put this melody from my guitar, but still I will remember you. Taught me all the love and game at the plaza afternoon.
share all the memories of you and me, but still I will remember you. The smell of your lovely dew, taking me back to you. Please tell me something new. I'll write a song for two. If only that I knew you're too good to be true, and all the love starting to bloom. Mulut lu bisa jadi gitu ya. Jen, minum lagi dong. Keras. I'll write a song for two. Please tell me something new. I'll write a song for two. If only that I knew you're too good to be true, and all the love starting to bloom. If I could have every time I chose to be with you, we'll be a family, just you and me. But still I will remember you. We will be family, just wait and see. My heart will be loving you. Ba-da-da-da-da-da, ba-da, ba-da-da-da-da, ba. I fall in love too easily. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da.